Gara-gara China, TNI Angkatan Laut kirim kapal perang ke Laut Natuna. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia. Ya, kalau dia hanya lalu lintas, lalu lalang, itu diperbolehkan. Bentuk nyata bahwa Natuna bagian dari wilayah Indonesia. Dan menurut saya sebagai negara yang berdaulat, tentu Indonesia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Kalau TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal laut perang ke Laut Natuna Utara setelah melihat peningkatan aktivitas kapal patroli, monster, China di kawasan yang penuh dengan sumber daya di kawasan maritim itu. Indonesian Ocean Justice Initiative mengungkapkan, berdasarkan data pelacakan kapal China Coast Guard atau CCG 5901 yang terkenal besar itu telah berlayar di Laut Natuna, khususnya di dekat ladang gas Blok Tuna dan ladang minyak dan gas Chim Sao Vietnam sejak tanggal 30 Desember. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan, telah mengirimkan sebuah kapal laut perang, pesawat patroli maritim, dan drone untuk memantau aktivitas kapal patroli China itu. Kapal China itu tidak melakukan aktivitas yang mencurigakan, kata Ali seperti dilansir Reuters, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Namun perlu kita pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif, ZEE Indonesia, tambahnya. Kapal CCG 5901 menjadi kapal patroli terbesar di dunia. Kapal ini tercatat mengalahkan kebesaran kapal kruiser kelas Ticonderoga milik Angkatan Laut Amerika Serikat. CCG 5901 juga lebih besar dibandingkan kapal penghancur rudal Arleigh Burke AS. Seorang juru bicara kedutaan China di Jakarta belum bersedia memberikan pernyataan saat dimintai komentar. Aktivitas kapal patroli China di kawasan Laut Natuna Utara sebetulnya telah terdeteksi meningkat setelah terjadi kesepakatan antara Vietnam dan Indonesia tentang batas-batas ZEE mereka di wilayah tersebut. Indonesia juga baru-baru ini menyetujui rencana pengembangan ladang gas tuna sebagai tempat ekspor gas ke Vietnam, dengan perkiraan investasi lebih dari 3 miliar dolar. Pada 2021, kapal-kapal dari Indonesia dan China saling membayangi selama berbulan-bulan di dekat anjungan minyak submersible yang melakukan penilaian sumur di Blok Tuna. Saat itu, China mendesak Indonesia untuk menghentikan pengeboran, dengan alasan aktivitas tersebut terjadi di wilayahnya. Sementara itu, Indonesia menegaskan, di bawah ketentuan The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, kawasan paling ujung selatan Laut China Selatan itu adalah zona ekonomi eksklusifnya, dan menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017. China menolak pernyataan ini dengan mengatakan bahwa wilayah maritim Laut China Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus, berbentuk U. Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menemukan 9 garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum.